Tasya Rusdin, kelas MP5D. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi saya tentang organisasi humas yang materinya terdiri dari konsep public relation, peran humas dalam organisasi, dan organisasi profesi humas. Public relation bukanlah ilmu tradisional yang digunakan untuk menghadapi tujuan-tujuan sesaat. Public relation melakukan komunikasi dengan cara membujuk atau mengajak. Definisi yang sangat umum diberikan oleh John N. Marston, yaitu public relation is plain, persuasive communication designed to influence significant public, yang artinya humas adalah komunikasi persuasif terencana yang dirancang untuk mempengaruhi publik yang signifikan. Public relation dikategorikan dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu public internal dan public eksternal, di mana public internal berhubungan langsung misalnya dengan manajer perusahaan, sedangkan public eksternal yang tidak berhubungan langsung dengan manajer perusahaan. Yang kedua yaitu public primer. Primer adalah publik yang sangat membantu atau merintangi upaya suatu perusahaan atau dapat dikatakan paling penting. Publik sekunder adalah publik yang kurang begitu penting. Yang ketiga yaitu publik tradisional dan publik masa depan. Karyawan dan pelanggan adalah publik tradisional, sedangkan mahasiswa atau pelajar, peneliti, konsumen potensial, dosen, pejabat adalah publik masa depan. Yang keempat yaitu proponen, oponen, and uncommitted. Di antara publik terdapat kelompok atau pihak yang menentang perusahaan atau yang disebut dengan opponents, yang memihak atau proponents, dan pihak yang tidak peduli atau uncommitted. Yang kelima, silent majority atau vocal majority. Jika dilihat dari aktivitas publik dalam mengajukan keluhan atau dukungan pada perusahaan, dapat dibedakan antara yang vokal atau menyuarakan pendapat namun jumlahnya tidak banyak, dan silent, tidak terdengar pendapatnya namun mayoritas. Kemudian peran humas dalam organisasi. Keberadaan public relation di sejumlah organisasi, baik pemerintah maupun swasta, pada saat ini tidak dapat dianggap remeh. Dengan adanya public relation diharapkan mampu menjadi faktor penentu dalam mempengaruhi seluruh perilaku publik untuk menerima serta mengenal jasa, produk, atau gagasan dari sebuah organisasi. Devlin dalam tulisannya mengutarakan bahwa peran public relation adalah sebagai jembatan antara organisasi dengan publik atau antara manajemen dengan pegawainya agar tercapai mutual understanding antar kedua belah pihak. Adapun peranan publik dalam organisasi secara umum yaitu: pertama, penasehat ahli atau expert. Perciber communication, di mana memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. Yang kedua yaitu fasilitator komunikasi atau communication facilitator, di mana sebagai komunikator harus untuk dapat membantu pihak manajemen organisasi dalam hal untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publik. Yang ketiga, fasilitator proses, pemecahan masalah atau problem solving proses fasilitator. Misalnya, ketika ada masalah, seorang public relation membantu pimpinan organisasi untuk menciptakan pendapat publik dan mampu menjelaskan serta menekankan tanggung jawab kepada pimpinan untuk dapat melayani kepentingan publik sehingga permasalahan dapat segera
terselesaikan dengan cepat. Yang keempat, teknisi komunikasi atau teknikian komunikasi. Sebagai jurnalis dan hanya menyediakan layanan teknisi komunikasi atau lebih dikenal dengan method of communication. Sistem komunikasi dalam organisasi tergantung dari masing-masing bagian atau tingkatan. Yang kelima yaitu pemonitoring dan pengevaluasi, mengawasi setiap tindakan publik dan evaluasi semua kegiatan yang berhubungan dengan publik. Selanjutnya yaitu organisasi profesi humas. Perhumas merupakan organisasi pertama untuk profesi praktisi humas dan komunikasi Indonesia. Didirikan pada tanggal 15 Desember 1972, Perhumas telah tercatat secara resmi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai organisasi nasional kehumasan di Indonesia dan juga telah diakui IPRA yang berpusat di London. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai kegiatan seperti penerbitan newsletter, penelitian dalam bentuk jurnal dan buku. Berdasarkan dari pengalaman yang telah dilalui dari awal perhumas sampai saat ini. Dalam hal lain, Perhumas juga ikut menjadi pelopor lahirnya FAPRO di Kuala Lumpur pada tanggal 17 Desember 1977. Baiklah, itulah video dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.